Salam, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran agama pada hari ini. Kita masuk tema 3 dalam sub 2, Aku merawat tubuhku. Ya, sebelum kita belajar, harapan saya anak-anak baik ya dan sehat. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memimpin anak-anak dalam belajar hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang Tuhan sudah beri bagi kami, sehingga kami dapat belajar hari ini. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Ya. Anak-anak, kita melihat bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa, ya, karena Tuhan memberikan kita tubuh yang sempurna dan dilengkapi dengan akal budi, anak-anak ya, sehingga anak bisa berpikir, bisa belajar dengan baik. Nah, hari ini pembelajaran hari ini bertujuan untuk kita memahami, anak-anak memahami pentingnya merawat tubuh. Perhatikan gambar anak-anak ini, di mana ketika anak-anak merawat tubuh dengan baik, maka anak-anak menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang ceria. Perhatikan, mereka tertawa ya. Ketika kita sehat, kita bisa tertawa. Pentingnya merawat tubuh supaya kita sehat, menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang kuat dan berbahagia, sehingga kalian bisa beraktivitas, bisa belajar, bisa bermain, beribadah, juga membantu orang tua dan sebagainya. Nah, merawat tubuh itu penting bagi anak-anak sendiri, bukan bagi orang lain. Ya, untuk itu anak-anak harus belajar sejak sekarang untuk merawat tubuh kalian sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Nah, cara merawat tubuh, perhatikan bagaimana cara merawat tubuh, yaitu dengan membersihkan tubuh dengan teratur, anak ya, yaitu mandi. Anak-anak harus mandi 2 kali sehari ya, supaya kalian tidak gatal-gatal tubuhnya. Juga rambut harus dicuci, keramas pakai sampo supaya juga tidak gatal ya, dan juga tidak lengket. Lalu supaya tidak ada kuman masuk ke dalam mulut sehingga anak bisa sakit perut. Lalu menggosok gigi itu juga sangat penting supaya anak-anak tidak sakit gigi. Juga merawat tubuh yang lain. Kalau kukunya panjang harus dipotong ya. Lalu telinga juga dibersihkan dengan cotton bud ya. Ini membersihkan tubuh dengan teratur. Ya. Lalu anak-anak ingat kemarin di dalam pembelajaran yang pertama, anak-anak sudah membaca Yesaya pasal 1 ayat 16a. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari mataku. Jadi anak-anak, ketika anak-anak tidak dapat merawat tubuh, itu adalah perbuatan yang jahat, karena kita tidak mengasihi tubuh kita ya. Untuk itu anak-anak harus mengasihi tubuhnya sebagai mengasihi hidup kita. Ya. Sekarang yang kedua adalah makan makanan yang bergizi. Ada di sini zat tenaga, zat pengatur, zat pembangun. Ya. Anak-anak makan makanan yang bergizi tidak harus mahal, ya, tetapi harus mengandung ini zat tenaga, yaitu nasi. Anak harus ada nasi, mie, di sini juga pembangun ya, ketela dan sebagainya. Lalu zat pengatur yang akan mengatur, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran. Ini adalah sebagai zat pengatur ya, yang akan membuat kita bertambah segar. Lalu yang membangun, di sini juga ada susu, ada lauk pauk ya, cemilan dan sebagainya. Ya anak-anak ya. Jadi yang menjadi bahan dasar adalah zat tenaga. Pagi harus sarapan. Diusahakan sarapan supaya tidak lemas, tidak malas ya. Makan makanan yang bergizi. Harus ya.
Tuhan Yesus sendiri juga sarapan, ya karena baca di Alkitab Tuhan juga mengajak sarapan murid-muridnya supaya kuat di dalam melayani Tuhan. Nah, yang ketiga ada istirahat yang cukup. Istirahat yang terbaik sudah dijelaskan kemarin, bukan nonton TV atau duduk-duduk bermain game, tapi istirahat cukup adalah dengan cara kalian istirahat tidur, ya, tidur secukupnya. Mengapa? Apa gunanya istirahat? Supaya tenaga dipulihkan kembali, yang lelah pulih kembali menjadi segar. Kemudian olahraga yang teratur. Nah, ya, olahraga juga tidak harus memakai alat yang mahal, tetapi bisa dengan jogging, senam. Ini adalah salah satu olahraga yang dilakukan secara teratur. Di zaman sekarang, di era new normal, anak-anak harus melawan virus corona, di mana virus ini kelihatannya tidak ada, tetapi ada dan sangat mematikan, ya. Ketika orang kena virus corona, ya ini sangat penting karena diserang sesak nafas, ya, pernapasan. Untuk itu anak-anak harus memakai masker. Ya, ini harus memakai masker ketika anak-anak keluar rumah. Apalagi nanti kalau belajar sudah diizinkan pakai masker. Lalu menjaga jarak, social distancing, menjaga jarak, ya anak-anak, ya, supaya tidak bersentuhan dengan yang lain, karena ini ketika menjaga jarak akan membantu penyebaran virus corona, membantu untuk menghambat penyebaran virus corona. Ya, kalau kemana-mana, di sekolah juga demikian, tidak semua harus masuk, ya, tapi hanya beberapa orang supaya menghambat corona. Lalu mencuci tangan dengan sabun. Perhatikan, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Mengapa? Karena kita ini seringkali mengusap wajah kita, mulut, mata, hidung. Nah, ini kalau tangan kita terkena virus corona, virus itu akan masuk ke dalam mulut, mata, hidung kita dan masuk ke dalam paru-paru kita, ya, sehingga kita menjadi sesak nafasnya. Nah, ini di era new normal, anak-anak melawan virus corona, ya. Jadi tidak takut, dalam arti juga tidak sembrono, tetapi tetap waspada, ikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Nah, nanti kasih Tuhan, perhatikan satu semboyan, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mengapa? Kita juga menjaga kesehatan kita. Selain tadi kita dapat beraktivitas dengan baik, jadi anak yang sehat dan bergembira, kita juga kita sadar bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jadi mengapa tubuh kita adalah bait Allah, harus sehat, ya, harus sehat. Sehingga sebagai bait Allah, sehat itu tidak hanya secara fisik jasmani kita, tetapi juga rohani kita. Artinya apa? Kita harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu kesehatan. Di sini kesehatan tidak hanya jasmani, tapi juga rohani kita. Kalau kesehatan jasmani dengan cara menjaga tadi, merawat tubuh kita, mandi dan sebagainya, lalu tidur, istirahat, lalu olahraga, makan makanan yang sehat. Tetapi untuk rohani kita, anak-anak belajar untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang jahat, contohnya marah, tidak baik, ya. Itu nanti membuat kita tidak sehat karena hati kita bisa sakit. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini, anak-anak, supaya anak-anak dapat tetap menjaga kebersihan tubuhnya, juga menjaga kebersihan rohani, artinya batinnya, hati anak-anak. Tidak boleh gondokan, ya, tidak boleh ngambek, tetapi terus semangat, terus bersyukur dan bersuka cita. Nah, tugas kalian hari ini adalah membaca materi di buku LKS halaman 24 sampai 25 dan mengerjakan tugas di buku LKS halaman 26 sampai 28. Dan anak, ya, kerjakan semua tugas ini.
Oke, selamat mengerjakan tugas hari ini. Tetap semangat dan terus belajar. Salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom.